Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, selamat siang teman-teman. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Suesti Maharani selaku pengampu mata kuliah Public Speaking pada kelas IAT angkatan 2022. Oke, di sini saya akan membicarakan tentang ibadah. Mungkin jika saya bilang ibadah, mayoritas sebagian kita akan tercetus di benak bahwa ibadah adalah ritual. Namun pada hakikatnya ibadah itu cakupannya sangat luas. Memang benar, ibadah ritual seperti sholat, zakat, puasa, haji itu merupakan elemen penting suatu ibadah dalam agama Islam. Namun pada hakikatnya ibadah sendiri itu luas. Dari pertama yaitu segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah jika didasari dengan niat. Yang pertama niat, karena sesuai dengan hadis Nabi dalam kitab Arba'in Nawawi, yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Seperti contoh realitanya nih, kita sedang menuntut ilmu. Nah, bagaimana menuntut ilmu bisa dinilai ibadah? Dan bagaimana menuntut ilmu itu juga tidak bernilai ibadah gitu. Jadi menuntut ilmu yang dia hanya berorientasi dengan keduniawian, seperti kita mengejar ilmu itu hanya untuk karir, status sosial, material semata yang hubungannya hanya dengan dunia, maka hasilnya adalah ketersia-siaan. Lain halnya dengan niat menuntut ilmu yang benar-benar lillahi ta'ala. Jadi di situ hasilnya kita akan mendapatkan menuntut ilmu sebagai ibadah, yang mana hasilnya, manfaatnya itu akan menjadi keberkahan di hidup kita, baik dari hidup di dunia maupun di akhirat. Lalu kita pada poin kedua, yaitu mematuhi syariat dalam setiap aktivitas. Jadi aktivitas kita jika kita lakukan sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku, maka itu juga termasuk bagian dari ibadah. Mengapa? Seperti contohnya seorang pedagang itu berdagang dengan jujur. Beda lagi dengan pedagang yang tidak jujur. Maka ketika pedagang itu jujur dalam hal timbangannya, tidak melakukan riba dan sebagainya, maka itu bisa dikatakan dengan ibadah. Seperti hadis Nabi yang bunyinya man husya falaisa minna. Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami. Nah, barang siapa yang tidak jujur, yang menipu, maka itu bukan bagian dari golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Ini juga tergolong ibadah kepada Allah jika kita melakukan perbuatan baik. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tanpa manusia lainnya mungkin tidak akan terjadi suatu mutualisme yang baik ya. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan bahwa senyum kepada saudaranya adalah sedekah. Maka jika ini kita laksanakan dengan ikhlas, itu bisa juga bernilai ibadah. Baik teman-teman sekalian, jadi untuk selanjutnya yaitu berbuat baik kepada alam itu juga merupakan ibadah. Contohnya kita tidak melakukan pemborosan dalam hal apa ya? Jadi contohnya kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan sumber daya alam yang ada.
Kita juga menghormati alam, bahwa alam itu digunakan dengan sebijak-bijaknya. Karena dalam Islam pun sangat menekankan kepedulian terhadap alam. Kita juga sebagai manusia, sebagai penghuni muka bumi ini, tidak dianjurkan untuk merusak ekosistem yang ada di alam ini. Sesuai dengan Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan janganlah kamu berbuat boros. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang boros. Seperti mengurangi pemborosan, menjaga kebersihan, melakukan pelestarian alam, itu juga bentuk tanggung jawab kita sebagai makhluk di bumi. Jika kita lakukan dengan kesadaran penuh, dengan lillahi ta'ala, itu juga berpotensi sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana tentang ibadah dengan keluarga? Yaitu sesuai dengan hadis Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika kita mendahulukan kebahagiaan keluarga dengan cara yang diridhoi Allah, maka itu juga dinilai ibadah kepada Allah. Upaya ketakwaan kita kepada Allah itu selaras dengan firman Allah dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi sudah jelas dalam ayat ini bahwa orientasi kita sebagai hamba Allah adalah segala sesuatunya untuk beribadah kepada Allah. Jadi berdasarkan contoh-contoh yang saya paparkan tadi, bahwa ternyata jangan sampai kita melupakan misi kita di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah. Namun dalam hakikatnya ibadah sendiri itu cukup luas cakupannya, tidak melulu soal ibadah ritual, karena kita sebagai manusia di sini setiap aktivitas bisa dikatakan sebagai ibadah jika kita niatkan dengan yang lurus, kita niatkan kepada Allah dengan lillahi ta'ala. Dan mari kita gunakan, kita manfaatkan waktu yang diberikan Allah kepada kita sebagai ladang kita untuk beribadah kepada Allah. Dengan begitu kita dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah, dan semoga kita semua mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat kelak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.